Haha, terima kasih Jitia Nyao atas kelapanganmu, B di arena. Kuang Lei Tianzun tertawa keras, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, Sekte Dewa Petir Kuang Lei Tianzun mengagumi peri Jiruyu dan bersiap menantang. Siapa yang menyukai peri Jiruyu, sekte ini ada di sini untuk menunggu. Dalam sekejap, semua orang di lapangan fokus pada Qin Chen di antara penonton. Di antara penonton, wajah Qin Chen berwarna hijau, matanya dingin, dan hatinya penuh dengan niat membunuh. Bagaimana dia tidak tahu, Kuang Lei Tianzun sengaja mengincar dirinya sendiri, sengaja mencoba menantang, agar dia bisa naik dan bunuh diri. Penguasa surgawi guntur gila ini, jelas sudah menjadi master sekte dari Sekte Dewa Petir, praktisi penguasa surgawi, untuk berurusan dengan dirinya sendiri, dia bahkan tidak menginginkan wajahnya. Bahkan jika dia bunuh diri di atas ring, dia akan ditertawakan saat menyebarkannya. Mengetahui hal itu, dia tetap naik ke panggung dan melepaskan wajah lamanya. Ngomong-ngomong, ada juga Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan, kekuatan surgawi tertinggi umat manusia, mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak tahu malu. Pengadilan diam, meskipun Kuang Lei Tianzun sedang berbicara dengan semua orang, tetapi mata semua orang terfokus pada Qin Chen. Mereka semua ingin tahu bahwa Qin Chen tidak bisa bangun. Master Sekte Dewa Petir ini terlalu berlebihan. Shen Gong Tianzun berkata dengan ringan, matanya sedikit dingin. Keluhan di kalangan anak muda langsung menyobek kulit generasi tua, dan memang jarang terlihat. Haha, tidak adakah yang datang? Oh, ngomong-ngomong, aku lupa. Seseorang di pengadilan mengatakan bahwa Jiruyu ini milik istrinya, dan saya tidak tahu siapa yang begitu sombong sebelumnya, tetapi dia tidak berani untuk muncul. Kata Kuang Lei Tianzun mencibir dan memandang Qin Chen, saya pikir pria itu adalah semacam karakter, sekarang sepertinya dia hanya kura-kura, pengecut, dan dia bahkan tidak berani memperjuangkan wanitanya sendiri. Kebiri saja dia, hahaha. Ucap Kuang Lei Tianzun tertawa. Banyak orang di sekitar menghela nafas. Tampaknya Qin Chen tidak akan naik lagi, tetapi juga, menghadapi Tianzun, naik jelas merupakan masalah mencari kematian, siapa yang dengan sengaja mencari kematian. Tapi sebelum pikiran semua orang jatuh, mereka melihat Qin Chen di tengah kerumunan tiba-tiba berdiri. Apa? Ekspresi semua kekuatan berubah. Di bawah tatapan semua orang, Qin Chen terlihat berjalan menuju ring selangkah demi selangkah, dan pada saat yang sama berkata dengan nada dingin, karena beberapa orang ingin mati, maka saya akan memenuhinya. Dengan sosok yang berkedip-kedip, Qin Chen sudah muncul di atas ring, menghadap Kuang Lei Tianzun. Apakah anak ini gila? Gumam banyak praktisi mengubah warna mereka dan tidak dapat mempercayainya. Pada saat yang sama, mereka memandang Shen Gong Tianzun, mereka mengira Shen Gong Tianzun akan menghentikan mereka, tetapi Shen Gong Tianzun tidak melakukannya sama sekali. Tidakkah Shen Gong Tianzun tahu bahwa setelah Qin Chen naik, dia pasti akan mati? Ini adalah Kuang Lei Tianzun, penguasa Sekte Dewa Petir. Meskipun dia bukan sosok tingkat atas, dia juga merupakan praktisi Tianzun yang lama. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itu tidak sebanding dengan apa yang disebut kebanggaan surgawi dan Tianzun setengah langkah seperti Ouyang Chen dari Kuil Void, tetapi dengan satu pukulan, dia terpesona. Meskipun Qin Chen kuat, takutnya dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali saat menghadapi Kuang Lei Tianzun. Apa kamu mau mati? Di arena, Kuang Lei Tianzun melihat Qin Chen muncul, hatinya sangat gembira. Jauh di matanya, warna mengerikan muncul, dan dia berkata dengan dingin, "Nak, apakah kamu benar-benar berani untuk muncul?" Saat Qin Chen muncul, pedang kecil emas muncul di depannya. Sebelum Kuang Lei Tianzun bisa menyelesaikan kalimatnya, niat membunuh Qin Chen sudah mulai meningkat. Di saat yang sama, pedang kecil emas itu juga mengeluarkan suara mendengung. Kuang Lei Tianzun tidak berbicara terlalu banyak omong kosong, dia hanya ingin membunuh Qin Chen. Jika Qin Chen menyerah atau tersentak, itu akan merepotkan.
Dengan teriakan marah, Kuang Lei Tianzun langsung muncul di tangannya dengan palu perang biru. Ketika itu muncul, cahaya guntur yang mengepul melonjak. Dalam sekejap, dunia ini berubah menjadi lautan guntur, dan di atas pembuat perang, cahaya guntur yang menakutkan terus menyala. Itu palu Thor, harta karun ketenaran Kuang Lei Tianzun. Hei, saat Kuang Lei Tianzun ini berurusan dengan seorang junior, dia sebenarnya menggunakan harta Tianzun secara langsung, seberapa besar kebenciannya. Melihat palu ini, banyak orang kuat yang berubah warna dan menyedot udara. Menghadapi generasi muda seperti Qin Chen, Kuang Lei Tianzun segera mengerahkan harta terkuatnya, harta karun Tianzun Thor's Hammer, yang tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk menyerah atau bertahan hidup. Bunuh dia. Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu memiliki mata yang dingin, dan berkata dengan suara dingin di dalam hati mereka. Matilah. Jisinyi juga berkata dengan getir. Di ring hari ini, dialah satu-satunya yang paling mempesona. Qin Chen dan Ji Ruyu semuanya terkutuk. Begitu hamba palu Dewa Petir muncul di tangan Kuang Lei Tianzun, dia sudah menebas Qin Chen. Langit yang penuh dengan cahaya guntur tampaknya memiliki spiritualitas, dan bayangan palu yang tak berujung terpesona, dan Qin Chen benar-benar diselimuti dalam sekejap. Pukulan ini terlalu mengerikan, apalagi di Zun, bahkan penguasa surgawi setengah langkah, akan langsung berubah menjadi bubuk. Penguasa surgawi biasa, jika tidak diperhatikan untuk sementara waktu, akan terluka parah. Kuang Lei Tianzun memiliki wajah yang mengerikan, guntur membanjiri, dan kekuatan Tianzun meletus. Dia hanya ingin membunuh Qin Chen seketika, tanpa memberi kesempatan pada Qin Chen untuk bernapas. Di antara penonton, Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu mengawasi Shen Gong Tianzun. Selama Shen Gong Tianzun memiliki ide untuk menyelamatkan, keduanya akan segera mencegatnya, dan Qin Chen harus mati di sini. Apa yang tidak mereka duga adalah, melihat serangan kekerasan Kuang Lei Tianzun, Shen Gong Tianzun bahkan tidak bergerak, dan bahkan tidak bergerak. Keduanya terkejut. Saat ini, mereka mendengar suara dingin di atas panggung. Wan Jianhe, Kai, ledakan. Dalam sekejap, aura pedang yang menakutkan meresap dari arena, bahkan jika itu terhalang oleh susunan kekacauan kuno, semua yang kuat di tempat kejadian merasakan kekuatan kendo yang mengerikan menyebar keluar. Di bawah tatapan semua orang ngeri melihat sungai pedang emas meledak dari ruang cincin yang dipenuhi guntur tak berujung. Sungai pedang emas ini, luas dan perkasa, berubah menjadi peristiwa yang bergejolak, meledak ke langit dengan guntur. Dan di atas sungai pedang, 9 binatang kecil tandus dan binatang pedang besar yang menakutkan meraung, merobek cahaya guntur, dan bertarung mati-matian melawan Kuang Lei Tianzun. Apa itu? Mata semua orang membelalak, tak percaya, Jianhe meraung, dan langsung menabrak serangan Kuang Lei Tianzun. Di sungai pedang itu, sesosok tubuh mengapung dan tenggelam, dipenuhi aura menakutkan dari penguasa surgawi, bagaikan dewa, menjulang tinggi dengan anggun. Itu Qin Chen. Di atas arena yang luas, sungai pedang emas melonjak. Di Jianhe, sosok agung berdiri dengan bangga, seperti dewa, tak terkalahkan, memberikan kejutan yang kuat kepada orang-orang. Saat ini, semua orang berubah warna dan mata mereka bulat. Apakah itu praktisi muda yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri atau praktisi Tianzun generasi tua? Mereka menyaksikan pemandangan ini dengan tidak percaya, menghirup udara, dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang mereka lihat? Qin Chen, murid Tiangong, sebenarnya langsung mengecam serangan Kuang Lei Tianzun, dan tidak terkena serangan Kuang Lei Tianzun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Semua orang berubah warna, dan ada hal yang luar biasa di mata mereka. Karena ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu juga tampak terkejut, dan lautan badai bergulung di dalam hati mereka, dan wajah mereka membiru. Bagaimana binatang kecil ini bisa sekuat itu? Pada saat ini,
Nafas yang memancar dari tubuh Qin Chen pasti telah mencapai tingkat yang mulia. Meskipun basis budidayanya tampaknya bukan yang mulia, nafas yang terpancar dari Sungai Pedang Emas jelas merupakan aura yang mulia surgawi. Namun, beberapa tahun yang lalu, binatang kecil ini hanyalah penguasa suci tertinggi. Sekalipun ia memiliki warisan paviliun pedang surgawi, meskipun telah dikembangkan melalui Tiangong, tidak mungkin menjadi begitu kuat bukan? Namun, semua yang ada di depan mereka memberitahu mereka secara mendalam bahwa kekuatan Qin Chen telah jauh melebihi imajinasi mereka. Di sampingnya, Shen Gong Tianzun tertawa kecil, melihat ekspresi kaget dari Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu, dan sudut mulutnya mencibir. Ingin menggunakan seni bela diri untuk membunuh Qin Chen secara pribadi. Hehe, orang-orang ini terlalu banyak berpikir. Kecuali jika Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu naik sendiri, mungkin Shen Gong Tianzun akan khawatir dan ingin menghentikannya. Kuang Lei Tianzun bahkan bukan Tianzun Puncak, dan dia berani meremehkan Qin Chen. Ini bukan hadiah. Apa itu? Shen Gong Tianzun terlihat sangat santai, dan di seluruh stand, dialah satu-satunya yang duduk di sana, menggoyangkan kaki, sangat nyaman dan bebas. Semua orang di bawah terkejut, tetapi Kuang Lei Tianzun bahkan lebih terkejut lagi. Kamu, kata dia sangat marah, dan dia tidak dapat membayangkan bahwa Qin Chen tidak akan terluka di bawah palu gunturnya. Itu adalah Sungai Pedang Emas. Di arena, perasaan Kuang Lei Tianzun lebih jelas dari siapapun. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa nafas Qin Chen sebenarnya tidak jauh dari Tianzun. Menolak serangannya sendiri sepenuhnya karena Sungai Pedang Emas. Harta karun surga yang tertinggi jelas merupakan harta karun surga yang tertinggi. Gumam Kuang Lei Tianzun menarik napas dalam-dalam, nadanya dingin, matanya menjadi semakin ganas, dan pekerjaan surga memang kaya, dan bahkan seorang murid penguasa bumi memiliki lebih banyak senjata daripada miliknya, dan menjadi lebih kuat. Bunuh dia. Harta surgawi tertinggi ini adalah miliknya. Meskipun hatinya terkejut, Kuang Lei Tianzun tahu bahwa sejak dia muncul, sama sekali tidak ada alasan untuk mundur. Mengandalkan harta adalah kemampuan, sekte ini akan memberitahu Anda bahwa tidak peduli harta apapun yang Anda miliki, di depan sekte ini, hanya ada satu jalan buntu. Dengan raungan, penguasa Dewa Petir bergegas dengan liar, wajahnya mengerikan. Di dalam tubuhnya, guntur yang menggelinding meledak, seluruh tubuhnya tampak telah menjadi dewa guntur biru, cahaya guntur melonjak, dan palu di tangannya meledak ribuan bermil-mil guntur, jatuh dengan gila ke arah Qin Chen. Dia marah. Ribuan lampu guntur, berubah menjadi lautan, dicurahkan, dan setiap cahaya guntur seperti tombak guntur, jatuh ke arah Qin Chen, menembus kehampaan. Qin Chen mendengus dingin, matanya dingin dan dia menggerakkan aura pedangnya. Dalam sekejap, Sungai Wanjian menderu dan melonjak, berubah menjadi miliaran cahaya pedang, dan bertabrakan dengan keras dengan langit yang penuh guntur. Bum 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 bum, cahaya pedang bertabrakan dengan tombak petir dan meledak dengan raungan yang menakutkan. Aura ini sangat menakutkan, dan jaraknya puluhan ribu mil. Jika bukan di ruang keos arai kuno keluarga Ji, seluruh rumah keluarga Ji akan meledak dan berubah menjadi bubuk. Meski begitu, rumah keluarga Ji masih menderu dan bergetar, seolah-olah akan meledak. Formasi stabil. Ji Tianyao buru-buru berteriak. Banyak master di keluarga Ji segera menggunakan kekuatan klan kuno untuk menstabilkan formasi besar di bawah. Membuat seluruh formasi berhenti. Pertempuran ini mengerikan dan menakjubkan. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang, semua orang di tribun berubah warna, dan ketika mereka melihat lebih dekat, mereka melihat Qin Chen mengerahkan miliaran aura pedang emas dan bertarung melawan Kuang Lei Tianzun. Satu sisinya adalah Sungai Pedang Emas yang luas, luas dan tak berujung. Di satu sisi ada guntur tak berujung, seperti lautan luas, mengalir kemana-mana. Dua kekuatan menakutkan bertabrakan, dan auranya meledak, yang cukup untuk mengubah warna banyak ahli Tianzun yang hadir.
Wow, Qin Chen berdiri dengan bangga di Sungai Pedang Emas, dan di atasnya, banyak aura pedang bergerak, dan berbagai maksud pedang melonjak. Ada niat pedang untuk membunuh, ada niat kekal, ada niat api, ada niat air, ada niat mati, ada niat membinasakan. Setiap maksud pedang mengandung kekuatan langit dan bumi, seolah-olah bisa menenggelamkan semuanya. Kuat, terlalu kuat. Jika Qin Chen bisa menerobos serangan Kuanglei Tianzun di awal, dan tampil kuat, itu mungkin hanya ledakan yang sekarat, maka sekarang Qin Chen dan Kuanglei Tianzun bertarung bersama, dan kekuatan tempur yang ditampilkan telah benar-benar mencapai hingga tingkat Tianzun. Pada saat ini, bukan hanya para dewa yang hadir dalam keterkejutan. Di dunia kuno, di atas pegunungan kuno yang luas, dalam kehampaan yang kacau tak berujung, beberapa orang kuat yang memancarkan aura mengerikan muncul. Orang-orang kuat ini tersembunyi di dalam kehampaan, seolah-olah mereka menyatu dengan dunia kuno, berdiri dengan bangga di dunia ini, sombong dan acuh tak acuh. Di dada pria kuat ini disulam dengan font, satu sisinya daun, biasanya jahe. Itu adalah orang kuat dari keluarga Ye dan keluarga Jiang. Mereka juga mengetahui berita tentang kontes seni bela diri keluarga Ji dan perekrutan kerabat, tetapi mereka datang, tetapi bersembunyi di luar keluarga Ji untuk mengamati. Luar biasa, apakah anak ini benar-benar hanya seorang yang mulia bumi? Itu kekuatannya begitu kuat sehingga dia pasti telah mencapai tingkat penguasa surgawi. Luar biasa, menggunakan budidaya penguasa bumi sebagai basis untuk melawan praktisi penguasa surgawi, bukankah umat manusia belum pernah mendengarnya selama bertahun-tahun? Kata keluarga Ye, dan yang terkuat dari keluarga Jiang, tidak bisa tidak kagum. Apa itu Tianzun? Itulah praktisi sesungguhnya yang selaras dengan langit. Ras apapun, selama mereka memiliki yang mulia surgawi, dapat memiliki wilayah di medan perang 10.000 ras, dan dapat membuat ras mereka masuk dalam daftar 10.000 ras, dan peringkatnya tidak akan terlalu lemah. Di alam semesta, Tianzun mewakili sebuah ambang batas. Dengan Tianzun, Anda bisa disebut sebagai kekuatan tertinggi, dan ada begitu banyak orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan ras manusia. Seperti Sekte Dewa Petir, Kota Tongtian dan sebagainya. Meskipun mereka mungkin tidak banyak bicara dalam konferensi ras manusia, bisa duduk di sini berarti mereka berbeda dari yang mulia lainnya yang hanya bisa mengikuti perintah dan bertindak.